Bayangkan itu panggilan 3000 tahun lebih kurang sebelum Sayyidina Muhammad SAW lahir. Itu Sayyidina Ibrahim. Jadi ini salah satu ibadah tertua. Setelah syahadat, sholat ini ibadah tertua. Dan orang-orang yang datang ini sah menyandang nama An-Nas, manusia. Semoga kita tidak diturunkan derajatnya jadi hewan. Hewan ternak, hewan buas, apalagi syaitan. Karena ada syayatinul jinni wal ins, ada setan jin, ada setan manusia. Kata imam yang kewaliannya disepakati baik oleh kalangan aswaja ataupun salafi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata imam ini dalam kitab Fathul Rabbani? Hati-hati, syaitannya manusia lebih bahaya dari syaitannya jin. Syaitan jin qarin, paling-paling orangnya kena was-was. Paling parah mengalami penyimpangan seksual sehingga dia jadi binatang. Itu qarin yang kerja. Jadi orang mengalami penyimpangan seksual seksual itu bukan ruhnya salah badan, karena ruh bukan laki, bukan perempuan. Kita belajar akidah Ahlussunnah dari kecil, kita diajarkan bahwa ruh laisa bidzakarin wala biuntha, tidak laki, tidak perempuan. Jadi untuk meluruskan kalau ada orang mengalami masalah ini, jangan kamu katakan aku ini kelaminnya ini tapi salah badan, enggak ada begitu. Korinnya harus dibenerin, harus diajak tobat. Kalau perlu diganti, minta Allah ganti. Ya. Jadi kita semoga kita ini tidak termasuk manusia yang turun derajat jadi hewan ternak, hewan buas, apalagi syaitan kerjanya apa? Di mana dia ada orang bertengkar. Maka sifat itu dibersihkan waktu orang ihram. Apa kata Allah Ta'ala? Siapa yang haji umrah, fala jidala wala fusuqa kembali tak? La rafasa. Baru gimana Kia? Baca Kia. Kadang-kadang Kia ini lupa juga bahaya. Fala rafasa rafasa. wala fusuq wala jidala. Gak boleh rafas. Rafas itu ngomong jorok. Ketemu sama istri terus ngomong jorok. Urusan mabainal fakhidain itu gak boleh. Gak ngerti bahasa Arab gak apa-apa. Jangan ngomong-ngomong yang berahi gak boleh. Ya. Tapi kita banyak salah paham, ya, tidak boleh ngomong jorok, nggak boleh debat, nggak boleh ngomong fasik, yang jahat-jahat. Kan ihram doang, kalau tahlul boleh, nggak begitu. Ihram itu latihan supaya setelah ihram, setelah tahlul, lidah ini terjaga. Nah, termasuk mohon maaf, saya yakin yang pernah nyantri, apalagi yang sekarang dipercaya orang jadi guru ngaji, di kiai, tapi ini bukan kiai. Bukan kayak yang Allah itu yang lagi beritanya ramai itu ya. Insya Allah bukan. Pasti semua kita punya bacaan yang panduan bacaannya beda sama yang dari Kemenak, dari Kemenhaj. Gak usah debat, Pak, diam aja. La jidal, jangan, gak usah debat. Kalau mau debat sebelum ihram, habis tahlul, debat lagi lah. Ya, menurut mazhab saya, menurut manhaj saya, silakan. Kalau sudah, diam aja. Kalau mau beramal sendiri, tinggal kasih tahu ketua rombongan, saya ngamalin ini, maka saya bisa bikin omongan, silakan, tanggung jawab sendiri. Kalau hilang sendiri. Ya, kan banyak yang pengen ngamalin versi dia sendiri. Gak usah debat. Ente pintar-pintar lah, ya. Tapi gak usah tunjukin kepintarannya di sini. Ini tanah haram. Ini tanah haram. Jangan kita kesel-keselan karena masalah paham. Ya. Ini sebagai mukadimah, ini baru mukadimah. Ya Allah sallallahu Muhammad. Ada satu ayat setiap kali haji umrah saya nggak berhenti merenungnya, karena sampai hari ini masih bertanya apakah Allah sudah menganggap kita seperti itu ya. Surat apa itu ya? Surat 2 ayat 196. Mohon yang hafiz nanti benarkan, koreksi saya kalau sekarang. Allah Ta'ala wajib wa atimmul hajja wal umrata lillah. Satu-satunya perintah syariat yang lafaznya ada dua kata kunci. Atimmu belakangnya lillah.
Kalau selain itu tidak ada kalimat atimmu. Apa arti atimmu? Sempurna. Atimmu itu dari bahasa Indonesia tamat. Atimmu fi'il amar dari atamma yutimmu itmam. Tamat. Tamatkan. Kalau tamat itu baca Quran boleh nggak ketinggalan satu huruf? Ketinggalan satu huruf balik. Apalagi satu halaman. Apalagi satu juz. Paham maksud kalimat ini? Apa kata Allah? 196 surah Al-Baqarah, sempurnakan, tamatkan, tidak boleh luput satu pun. Haji dan umrahmu bukan karena status, tapi lillah. Coba perhatiin Pak, ayat sholat sama haji, sholat sama zakat. Ayat zakat itu 20-an di Barli, misalnya aqimus shalah wa atuz zakat itu sekitar 26. Tapi kalau dipisah-pisah ada sekitar 80 ayat tentang zakat infak. Kalau ayat sholat sekitar 50-an, sekitar 50, 55. Itu kalau kita hitung, tidak ada satupun ujung ayat itu lizikrillah, apa lillah. Semuanya hanya menyebutkan lizikrillah atau wa aqimus shalah wa atuz zakat, gitu aja. Tapi giliran haji dan umrah itu harus dipastikan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ada kalimat lillah. Hanya satu-satunya perintah Allah kepada manusia yang tadi orang yang datang bukan sudah manusia ini, diingatkan bahwa tujuannya hanya lillah. Lillah kalau bahasa kita artinya apa Pak? Karena cinta Allah. Nah, tambahin ya, karena bukan karena Allah aja, karena cinta Allah mutlak sudah. Kalau sholat, perhatiin surat Toha, surat 20, ayat berapa itu Ustaz? Ayat 14 atau 16? Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan, dirikan sholat untuk mengingat aku. Lamnya lam ta'lil, agar lidzikri atau lil ghayah. Dirikan sholat, tujuan sholat apa? Ingat. Jadi sholat itu belum tentu ingat Allah. Maka tadi yang sholat belum tentu semua ingat Allah. Jujur, apalagi udah jam segini lapar. Bener? Serius nih? Ya, apalagi tadi empat-empatan, bener nggak? Apalagi tadi ada yang masuk keluar, mohon maaf yang tadi saya lewat di depannya. Ternyata di pojok udah nggak ada orang, kita baru keluar lagi. Ketika ada orang mengganggu kita sholat, kita terganggu gak ingat Allah? Terganggu. Gak usah orang lain, kita terganggu sama diri kita sendiri. Itu artinya apa? Sholat itu bukanlah zikir itu sendiri, tapi hanya latihan zikir. Maka kalimatnya aqim. Aqim itu bahasa Arab, bukan atim. Allah gak ngomong atimmus salah. Untuk Allah gak ngomong gitu, ini rahmat bagi kita semua. Maka yang sholatnya belum khusyuk, ini kabar gembira. Ya, yang sholat kita ini masih kusut semua kan? Mau kiai mau gak kiai sama baik. Ya, jujur kiai, bener gak? Sama aja. Bedanya kiai tahu cara mengkafarohin nebusnya, itu aja bedanya.